kamu inginkan. Beginilah takdir. Aku akan menyimpannya, pasti orang kaya. Wanita langsung menelepon presiden begitu berpaling. Mengatakan rumah ini terlalu besar. Presiden segera berbohong bahwa ini adalah asrama yang disiapkan oleh perusahaan. Kemudian presiden yang diusir dari pintu rumah. Berbohong bahwa perusahaan mengubah rencana. Dia akan kembali ke asrama hari ini. Wanita itu seakan-akan ingin meledak ketika mendengarnya. Mereka baru saja menikah dan akan tinggal bersama. Hari pernikahan langsung tinggal bersama. Mungkin mereka akan tidur di tempat tidur yang sama. Begitu cepat akan melaksanakan kewajiban legal antar wanita untuk dilihat sendiri. Hal ini membuat presiden sangat kesulitan. Setelah pulang ke rumah, sang direktur menghadapi wanita yang baru saja menikah secara kilat dan merasa sangat canggung. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, demi menghindari menikah dengan orang yang dikenalkan oleh neneknya, sang direktur akhirnya dengan berani membuka mulut. Wanita itu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Sang direktur segera menjelaskan bahwa itu hanya untuk menenangkan keluarga. Maka, hanya dengan berfoto mesra dia bersedia percaya. Cukup berpose saja. Berpose. Lebih mesra. Namun, saat wanita mendekat, sang direktur tanpa sadar baru ketika melihat foto di sertifikat pernikahan CEO. Nenek kaya baru sadar bahwa yang menikah kilat dengan CEO adalah calon suami yang ingin dia kenalkan. Namun CEO sama sekali tidak tahu. CEO mengatakan tidak peduli apakah nenek menerimanya atau tidak. Istrinya sudah diputuskan oleh dirinya sendiri. Ini membuat nenek sangat senang. Saya setuju. Anda setuju? CEO sangat terkejut dengan perilaku nenek. Agar bebek yang hampir masuk mulut tidak terbang pergi, dia langsung merebut sertifikat pernikahan, mengusir CEO dan tinggal bersama wanita lain. CEO bangkit dengan marah, mengatakan dia akan segera pindah. Dia yakin neneknya tertipu oleh penipu. Tanpa sadar dia sendirilah yang terjebak. Ternyata sehari sebelumnya, nenek kaya untuk menguji karakter menantu perempuannya, langsung menggunakan trik pamungkas. Memegang kepala, pura-pura sakit dengan mata berputih. Wanita melihat situasi dan segera membantu nenek. Dan dia kehilangan kesempatan sepenuhnya. Dengan begitu, nenek lebih unggul. Wanita melihat dengan mata terbelalak. Kaki babi kesayangan menjauh darinya. Nenek baru saja keluar dari supermarket. Pengurus membawa mobil mewah untuk menjemput. Orang yang tidak sopan membuang sampah sembarangan. Nenek yang tidak suka membiarkan pengurus pergi lebih dulu. Dia pergi untuk membersihkan. Akhirnya adegan ini terlihat oleh wanita. Dia salah mengira bahwa nenek dalam kesulitan. Dan harus mengandalkan mengumpulkan barang bekas untuk mencukupi kehidupan. Maka dia mengeluarkan yang baru saja. Menyerahkan jus yang dibeli dengan cepat kepada nenek. Ini baru saja saya punya kehilangan ayah sejak kecil. Selalu patuh sejak kecil. Nenek merasa wanita itu pasti cocok menjadi menantu perempuan. Maka dia menghentikan wanita itu dan bertanya apakah dia lajang. Dia bisa memperkenalkan cucunya padanya. Wanita itu segera menggelengkan kepala menolak. Tidak disangka nenek kembali menggunakan trik pamungkas. Hotel Bintang 5. Makanan penutup prasmanan. Tambahkan saya sebagai teman. Saya akan memberikan kupon padamu. Nak, apakah kamu akan pergi? Saya menambahkan. Seketika nenek menemukan direktur saat berbalik. Mengatakan bahwa dia telah menemukan seorang gadis yang cocok. Meminta direktur untuk bertemu dengannya. Namun, direktur yakin bahwa orang itu pasti penipu. Tapi tidak tahan dengan rayuan nenek. CEO akhirnya setuju untuk bertemu. Dia ingin melihat sendiri. Apa jenis wanita yang bisa memikat nenek. Wanita segera datang sesuai alamat. Melihat CEO, dia yakin itu adalah orang yang diperkenalkan nenek. Hasilnya, baru saja ingin memperkenalkan diri. Anak durhaka di samping membuat wanita salah paham. Ah, aku sedang kencan buta. Nenek tua, masih tidak mau menjual rumah. Dia adalah cucu nenek. Cucu nenek, tentu saja rumah itu milikku. Mencari pengacara, memaksa dia untuk menandatangani, lalu mengusirnya keluar. Siapa? Kamu berani menyiramku? Aku menyiram orang seperti kamu. Anak durhaka, kamu jelas-jelas sehat. Kamu malah pergi, merencanakan rumah nenek sendiri. Kamu masih membiarkan orang tua di luar, mengumpulkan sampah untuk membesarkanmu. Apakah kamu punya malu? Wanita, jangan ikut campur. Melihat wanita hampir disakiti, CEO muncul tepat waktu. Langsung mengusir anak durhaka tersebut. Tidak terduga setelah wanita dan CEO berterima kasih. Ia berbalik dan meminta maaf kepada tamu di sebelahnya. Hal ini membuat CEO merasa, wanita di depannya, lebih baik 100 kali lipat dari wanita yang disebutkan oleh neneknya. Jika harus menikah sebagai tugas, maka wanita itu pasti pilihan terbaik.
Hanya saja identitasnya tidak boleh terbongkar. Tunggu sebentar, aku membutuhkan seorang istri. Untuk menghadapi tekanan menikah dari keluarga. Memaksa menikah. Apakah kamu mau menikah denganku? Menikah secara resmi. Aku, nama saya Guan Yinhai. Berusia 28 tahun. Ya, seorang pekerja kantoran biasa. Memiliki sebuah rumah kecil. Gajinya cukup untuk menghidupi keluarga. Membayangkan ibunya yang tamak akan mas kawin. Memutuskan untuk menikahi mantan narapidana yang belum bebas. Wanita itu memutuskan untuk menikah dan pindah keluar. Jika tinggal di rumah lagi, siapa tahu akan diperkenalkan kepada siapa. Namaku Cheng Xiaoxi. Juga sebuah pekerja kantoran biasa. Berusia 24 tahun. Bos pasti akan memberikan angpau. Kamu harus kembali sendiri. Aku harus mengantarkan Li Zonghao pulang. Baiklah, saya pergi dulu. Selamat tinggal, Li Zonghao. Ada apa? Bukankah tadi kamu menyuruhku menghubungimu 5 menit kemudian? Ponselnya terus tidak diangkat. Saya melacak lokasi Anda. Saya hanya bertemu dengan wanita yang lebih cocok dari yang diperkenalkan oleh nenek. Sebagai calon istri yang lebih cocok. Benarkah? Sekarang kamu pergi dan beli rumah kecil. Bos Guan. Anda sudah memiliki begitu banyak properti, yang baru saja dibeli bulan lalu. Villa pantai belum cukup untuk tinggal. Ini berbeda. Ini adalah rumah pernikahan. Tunggu sampai bos kembali ke villa. Bangga dengan membawa sertifikat pernikahan. Saya memilih gadis ini. Pasti lebih baik dari yang Anda sukai. Karakternya lebih baik, lebih cantik. Kemarin saya tidak menyebutkan gadis itu kepada Anda. Tentang penampilannya, dia juga sangat cantik. Ya, gadis itu. Dia juga cantik dan anggun. Menarik, tidak kalah dengan putri dari keluarga kaya. Penampilan menarik bisa menipu. Juga merupakan elemen penting bagi penipu. Tidak hanya cantik, dia memberikan kesan sangat mirip dengan masa kecilmu. Sudah menyelidiki keluarga Guan. Tampaknya sudah siap. Kamu tidak mengerti. Sudahlah. Wanita yang kamu pilih, pasti kamu bayar untuknya. Kamu menipu aku. Atau kamu tertarik padaku. Kita berhubungan dengan harta keluarga. Semuanya tidak benar. Aku menyembunyikan identitasku. Di matanya, aku hanyalah seorang biasa. Pegawai gaji. Aku masih memberikan bantuan kepada Li. Sebagai sopir, seharusnya tertarik padamu. Wajahmu pasti tidak sebagus gadis baikku. Berikan padaku. Biarkan aku melihat seperti apa dia. Ini bukan. Ada apa? Apakah kamu yakin? Apakah ini terkait dengan pernikahan Cheng Xiaoxi? Dia tidak lagi sesuai pikiranmu. Aku juga tidak mungkin bercerai. Jadi, terima atau tidak. Jangan lagi mengatur. Aku bersama dengan penipu wanita itu. Aku setuju. Apakah Anda setuju? Tunggu sebentar. Karena kamu begitu puas, wanita liar yang kamu pilih. Mulai hari ini, kamu keluar dan tinggal bersamanya. Nenek, saya masih bersamanya. Belum sampai pada titik ini. Maka kita cerai. Menikah lagi dengan gadis yang kudatangi. Pindah. Saya segera pindah. Anda benar-benar terpesona. Saya akan melakukan pemeriksaan acak. Nyonya, seperti yang kamu inginkan. Beginilah takdir. Aku akan menyimpannya dengan baik. Jangan biarkan mereka bercerai. Wanita langsung menelepon presiden begitu berpaling. Mengatakan rumah ini terlalu besar. Presiden segera berbohong bahwa ini adalah asrama yang disiapkan oleh perusahaan. Kemudian presiden yang diusir dari pintu rumah. Berbohong bahwa perusahaan mengubah rencana. Dia akan kembali ke asrama hari ini. Wanita itu seakan-akan ingin meledak ketika mendengarnya. Mereka baru saja menikah dan akan tinggal bersama. Hari pernikahan langsung tinggal bersama. Mungkin mereka akan tidur di tempat tidur yang sama. Begitu cepat akan melaksanakan kewajiban legal antara suami istri. Apakah sudah memenuhi kewajiban? Wei Li, halo. Apakah Anda ingin menyisakan makanan? Jika Anda bisa, nenek langsung mengancam presiden melalui telepon. Harus mengambil foto intim dengan wanita untuk dilihat sendiri. Hal ini membuat presiden sangat kesulitan. Setelah pulang ke rumah, sang direktur menghadapi wanita yang baru saja menikah secara kilat dan merasa sangat canggung. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, demi menghindari menikah dengan orang yang dikenalkan oleh neneknya, sang direktur akhirnya dengan berani membuka mulut.
Wanita itu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Sang direktur segera menjelaskan bahwa itu hanya untuk menenangkan keluarga. Maka, hanya dengan berfoto mesra dia bersedia percaya. Cukup berpose saja. Berpose. Lebih mesra lagi. Mengapa nenek ini begitu sulit diatur? Begini, kita mendekat sedikit. Namun, saat wanita mendekat, sang direktur tanpa sadar mulai merasakan sesuatu. Dia hampir mendekat. Wanita yang selesai difoto langsung berdiri tanpa memberinya kesempatan. Tenang saja, aku sudah mengirim semuanya. Kali ini pasti berhasil. Baik berhasil atau tidak, harus dilakukan. Keesokan harinya, sang direktur merasa mobil mewah terlalu mencolok. Maka dia memutuskan untuk pergi membeli sepeda motor sendiri. Namun, kebetulan atau tidak, wanita yang beruntung memenangkan hadiah sepeda motor listrik. Saya datang ke toko untuk menukarkan hadiah. Namun sayangnya, saya dianggap rendah oleh pegawai toko yang sombong. Mereka bilang acara ini untuk anggota saja. Kamu orang miskin. Hanya istri, Porsche 20 juta. Maaf, Tuan Li. Tidak apa-apa. Guan kecil, tinggallah di sini. Ayo kita pergi ke sana. Ibu Guan. Pemilik wanita dari grup Metai. Aduh, begitulah adanya. Mereka para penjual ini menganggap pelanggan mereka wakil presiden internal. Saya Tuan Guan, membantu Bos Li membeli mobil. Bos Guan. Tidak takut bosmu mendengar ada pendapat di sebelah. Tuan Li mempunyai pikiran yang luas. Pasti tidak akan masalah. Kamu datang. Aku mendapatkan sepeda motor listrik. Aku datang untuk mengambil mobil. Jadi, bagaimana jika suami membelikanmu? Ini sudah cukup. Kamu tidak boleh berpikir. Dulu saya merebut Zhang Ming. Ketika kita bicara tentang itu, hal ini antara kita berdua. Kita harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena ibumu dan kakakmu, rahasia mencari Zhang Ming, menerima mahar 200.000. Zhang Ming takut kepada seluruh keluarga Anda, menyedot darah dan menguras. Barulah kita putus. Saya mencari pasangan yang setara, untuk menikah. Apa artinya? Keluarga saya sudah mencari Anda. Pada masa itu, saya takut akanmu. Kehormatan diri terluka. Itulah mengapa saya tidak memberitahumu. Ternyata, saya sudah dijual sekali. Oh, suami, lihatlah, dia begitu malang. Malah mengeluh setelah dijual. Benar-benar buruk dan serakah. Keluarga kelas bawah. Jika saya tahu sejak dulu, keluargaku menyembunyikannya dariku. Sudah mencari kamu. Saya akan pergi sendiri. Peristiwa sudah berlalu. Sudah begitu lama. Kamu bisa mengatakan apa saja. Ya, apa yang kamu katakan sekarang enak didengar. Siapa yang tahu pada saat itu kamu? Jika mengetahui hal ini, apakah akan menyebabkan kehamilan di luar nikah? Memaksa orang tua kita untuk menikahkan kita. Seperti keluarga kalian. Orang yang tak tahu malu. Saya sudah melihat banyak. Ini, saya menasihatimu. Lebih baik manfaatkan masa muda. Cepatlah menjual dirimu sendiri. Melihatmu seperti ini, tidak layak 200.000. Atau aku akan memberikan diskon padamu. 100.000. Lebih baik 50.000 saja. Hahaha. Tidak usah repot-repot. Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah. Sepertinya keluarga. Dia memperkenalkanmu pada orang kelas bawah. Aduh, bagaimana dengan beberapa orang? Hidupnya murah. Tidak seperti aku. Keluarga kita kaya. Sekarang sudah ada perusahaannya sendiri. Dan juga akan segera mendapatkannya. Perusahaan dalam daftar 100 besar dunia. Taruhan jutaan dari perusahaan Meitai. Saat itu nanti, jangan bicara apa. Yo, benar-benar seperti kata pepatah. Dibeli oleh suamimu untukmu. Itu sepeda motor listrik. Porsche. Suamimu mampu membeli Porsche.